Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil islami wal imani wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi walladzina dawit tuqa wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tentu yang pertama dan utama pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah situasi yang mana kita ketahui bersama ujian keberadaan pandemi corona yang masih ada di sekitar kita. Allah masih berikan kepada kita taufik hidayah inayahnya untuk senantiasa mengharapkan ridhonya, mengharapkan rahmatnya dengan bersama-sama melaksanakan perintahnya, yaitu sholat Jum'ah pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentu harapannya adalah rasa syukur kita pada akhirnya Allah berikan kepada kita tetapnya iman Islam kita sampai pada akhirnya kita diselamatkan dari ujian ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentu tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta seluruh umatnya. Hadirin hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Sebagaimana para khatib sampaikan, pada kesempatan yang berbahagia ini pula kami berwasiat kepada diri pribadi kami dan para hadirin pada umumnya. Sidang Jum'ah Masjid Baitur Rahim, Baitur Rahman tepatnya, yang masih Allah berikan ketakwaan kepada kita, sehingga kita pun diperintahkan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan. Sebagian ulama menyampaikan bahwa tingkatan takwa setidak-tidaknya yang pertama adalah khaufullah, yang kedua adalah mahabbatullah, yang ketiga adalah fanaullah. Tingkatan yang pertama ketakwaan kita adalah manakala kita sudah takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pada tingkatan ini saja kita masih harus senantiasa mengharapkan rahmatnya. Terkadang kita hanya takut kepada perkara-perkara duniawi. Terkadang kita hanya takut perkara-perkara materi. Kalaupun tidak, kita hanya takut kepada api neraka, pada siksa kubur. Tidak pada titik di mana kepada sang pencipta alam kubur, kepada sang pemilik neraka itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi setidaknya tingkatan yang pertama disebutkan takwa, yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berharap ditingkatkan menjadi orang-orang yang mahabbatullah,
Ketika kita melaksanakan perintahnya bukan karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran ini sering diistilahkan dalam cerita Rabi'ah Al-Adawiyah. Hadirin hadanillahu wa iyyakum ajma'in. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib hanya ingin mengajak para hadirin untuk mentadaburi sebuah doa yang menurut khatib sangat layak kita tadaburi pada kesempatan, pada kondisi yang saat ini. Doa itu berbunyi, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Doa ini patut kita lantunkan pada situasi yang seperti ini, yang maknanya kurang lebih adalah Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami. Kalau bermakna mufrad sendirian, terkadang di mana dibaca Allahumma aslih dini. Tapi tentu akan lebih elok kita pun mendoakan keluarga kita, sahabat kita, dan seluruh kaum muslimin. Maka dengan ungkapan Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, yang mana kami jadikan agama itu sebagai ismah, sebagai pegangan yang kelak akan kami jadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang Allah berikan lewat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam terminologinya menjadi sebuah agama yang kita taati segala perintahnya dan kita berharap juga menjadi orang yang diselamatkan dari segala larangannya. Inilah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita adalah orang yang diselamatkan, orang yang diperbaiki agama kita. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa isbatu amrina. Segala urusan kita adalah urusan yang senantiasa kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pejabat, maka koridor untuk kembali adalah kepada haluan-haluan yang Allah berikan dalam tata aturan agama. Kita sebagai pedagang, kita sebagai pengusaha, sebagai apapun, maka akan kembali kepada hal-hal yang dilandasi dengan agama. Karena siapapun di antara kita layak menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, dengan catatan adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun yang bertakwa, maka dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj pun, yang didoakan adalah seluruh umatnya yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Bukan hanya para ulama, bukan hanya para pejabat, bukan hanya pengusaha, tapi siapapun yang soleh, Nabi kita mendoakan semoga kita adalah orang yang selamat. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Redaksi doa selanjutnya adalah Allahumma aslih lana di dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, karena disitulah tempat di mana kita mencari penghidupan. Tidak cuma penghidupan dunia, tapi juga sebagai penghidupan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang yang hasilnya kelak kita raih di akhirat. Dunia
memang tempat berlabuh. Dunia adalah mazra'ah, tetapi yakinlah dunia juga sangat penting adanya, karena bagaimana kita di dunia adalah cermin kelak bagaimana kita di akhirat. Ketika kita di dunia mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulnya, maka janji Rasul pun disampaikan bahwa kita akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Ketika kita cinta kepada Allah di dunia, maka Allah bersamakan kita dengan Allah di akhirat kelak. Kita cinta kepada Rasulnya di dunia ini, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan yang kita cintai, baginda kita Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat. Begitu pula sebaliknya. Maka cerminan di dunia adalah kelak menjadi bukti kita di akhirat. Maka dari itu perbaikilah dunia kita, dan harapannya adalah Allah senantiasa memperbaiki dunia kita untuk menjadikan kita orang-orang yang senantiasa aslih juga atau soleh juga masalah asma'isyah, baik di dunia bahkan di akhirat. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Dan ya Allah, berikan kepada kami kebaikan-kebaikan kelak di akhirat, sebab kelak kami akan kembali kepadanya. Tentu sekali lagi harapan kita ketika kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang menjadi orang-orang yang berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radiyatan mardiyah, tentu tolak ukurnya ketika kita berada di dunia ini. Harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita ikhtiarkan di dunia ini. Kita berharap di akhirat menjadi orang-orang yang hasanah, tetapi Allah jualah yang kita sandarkan untuk kita dijadikan oleh orang Allah Subhanahu wa taala orang yang hasanah pula di dunia. Orang yang senantiasa bisa berorientasi kepada akhirat dengan memperbaiki dunia kita. Dan tidak kalah pentingnya adalah doa redaksi selanjutnya. Allahumma ya Allah waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidup kami ini tatkala Engkau berikan kesempatan kepada kami hidup, ziyadatan lana fi kulli khair, kehidupan yang senantiasa bertambah akan kebaikan-kebaikannya. Jadi ketika kita diberikan kesempatan hidup, maka kemanfaatan hiduplah yang Allah berikan kepada kita. Jadi tidaklah Allah berikan kehidupan kepada kita kecuali Allah berikan kemanfaatan-kemanfaatan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, bagi orang lain. Sandarannya sekali lagi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena tidak ada daya kekuatan melaksanakan ibadah, tidak ada daya kekuatan meninggalkan maksiat kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan redaksi doa yang terakhir adalah waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Tidak bisa dipungkiri di antara kita bahwa siapapun di antara kita adalah kelak mengalami yang namanya kematian. Kalau tidak saat ini, besok. Kalau tidak besok, nanti kemudian hari. Siapapun di antara kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Namun demikian harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Ya Allah, kami mohon Kau jadikan kematian kami rohatan lana min kulli syarr, sebagai rohah, sebagai proses di mana berhenti istirahat lana fi min kulli syarr, dari segala kesalahan-kesalahan kita. Kalaupun kelak Allah mengambil jatah hidup kita, adalah di mana kita diberikan rahmatnya kepada kita, karena kita tidak diperkenankan untuk berbuat kejelekan. Jadi hakikatnya kematian bisa jadi
bentuk rasa kasih sayang Allah kepada kita. Sebab senantiasa kematian adalah menjadi catatan yang pasti bagi kita, sehingga kapanpun kehidupan kita laksanakan, maka manfaatlah yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, ketika Allah mengambil jatah hidup dan kehidupan kita, maka bentuk rasa kasih sayang Allah supaya kita tidak menambah dosa dan kesalahan, sehingga ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam keadaan berbahagia, tentu dalam keadaan rasa senang, karena masing-masing ridho, radiyatan mardiyah. Kita ridho karena memang kita berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah pun ridho kepada kita karena kita tergolong orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.